Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Dr. Andika Hendra Mustaqim. Kali ini kita akan membahas tentang why we do the research. Kenapa sih kita harus melakukan the research? We all do the research all the time. Jadi kita itu melakukan riset itu sepanjang waktu. Dan apa itu perbedaan antara research yang dilakukan oleh orang umum atau orang awam atau orang siapa saja, research yang dilakukan oleh scholar, research yang dilakukan oleh ilmuwan atau peneliti. Jadi ada perbedaan. Pada dasarnya riset itu adalah kemampuan, ya, kemampuan untuk menggali informasi, kemampuan untuk menggali sudut pandang, kemampuan untuk menggali perspektif, kemampuan untuk mencari sesuatu yang memiliki makna, kemampuan untuk mencari sesuatu yang berkaitan dan kehidupan dan memiliki manfaat dalam kehidupan tersebut. Sehingga penelitian itu pada dasarnya itu adalah selalu bersentuhan dengan real world, bukan hanya dengan imaginary world. Walaupun ada juga penelitian yang berkaitan dengan imaginary world, itu berkaitan dengan dunia sastra, dengan dunia-dunia yang berkaitan dengan linguistik, tetapi tetap aja itu ada tetap kaitan dengan real world. Jadi dunia yang relat bersifat relativisme, bersifat dengan realitas. Karena itu di dalam penelitian, maka di situ ketika di situ ada informasi dengan data, maka di situ ada materi, di situ juga ada subjek, di situ juga ada nama, di situ juga ada pengalaman, kemudian di situ juga ada alamat, juga di situ ada orang. Karena itu pada dasarnya penelitian itu adalah upaya untuk mencari sesuatu yang memiliki nilai, sesuatu yang memiliki makna di dalam kehidupan, sehingga makna itu akan memiliki dampak dalam kehidupan masyarakat tersebut. Sehingga orang akan mendapatkan sesuatu terobosan, seseorang akan mendapatkan suatu insight, seseorang itu juga akan mendapatkan sesuatu yang bisa kita kita sebut suatu revolusi. Karena di dalam penelitian bukan hanya upaya untuk mencari semata atau upaya untuk mencari sesuatu yang kita butuhkan, tetapi di situ ada upaya yang dilakukan secara berulang, secara terus-menerus, secara sustainable. Karena di dalam penelitian bagaimanapun akan mencari sesuatu yang menghasilkan, bukan hanya saja menghasilkan uang, tetapi di situ menghasilkan pengalaman, menghasilkan paten, menghasilkan nilai lebih. Sehingga ketika kita berbicara tentang research, berbicara tentang penelitian, maka di situ ada upaya yang berulang dan upaya yang terus-menerus yang tidak bisa kita lakukan hanya sekali, dua kali, tetapi bisa dilakukan berulang-kalang kali. Berulang kali itu bisa mencapai dalam hitungan tahun, dalam hitungan puluhan tahun, bisa juga itu dalam hitungan pencarian bertahun-tahun. Karena itu tujuan di dalam riset itu, karena di situ ada nilai, di situ ada makna, maka itu akan menghasilkan suatu peradaban. Karena penelitian itu tidak bisa dilepaskan dari peradaban manusia. Manusia yang berkembang, negara yang berkembang, masyarakat yang berkembang selalu melakukan penelitian. Penelitian dari tahap penelitian bukan hanya dilakukan oleh para profesional, para peneliti, para ahli, para akademisi, tetapi penelitian oleh semua orang. Karena pada dasarnya semua orang itu adalah peneliti, karena orang berteliti itu pada dasarnya dia adalah orang yang berpikir. Orang yang meneliti itu adalah dia orang yang melaksanakan. Orang yang meneliti itu adalah orang yang mau mensintesis. Orang yang meneliti itu adalah orang yang mau mengerti. Orang yang meneliti itu adalah orang yang memiliki klaim. Sehingga di dalam penelitian tersebut itu bukan hanya sekedar kita mendapatkan sesuatu untuk diri kita, tetapi untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita, dan lain sebagainya. Sehingga penelitian itu akan selalu memiliki suatu perbedaan dari peneliti satu, peneliti kedua. Dalam melakukan penelitian hal yang sama, orang itu juga akan menemukan suatu perbedaan, karena dalam penelitian tersebut ada suatu unsur yang disebut dengan namanya perspektif. Di situ ada unsur yang disebut juga sudut pandang. Orang akan meneliti
meneliti suatu hal itu dengan sudut pandang ataupun perspektif yang berbeda. Jadi pertanyaan adalah, ketika semua orang bisa melakukan penelitian, apa perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh orang pada umumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh para ahli? Teman-teman adalah seorang sarjana, teman-teman adalah seorang master, teman-teman adalah seorang mahasiswa doktor, di mana penelitian itu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh seorang tukang sampah, ya kan? Di mana dia tahu, ya kan? Dia tahu ketika sampah di komplek A itu akan lebih bernilai harganya dibandingkan dengan sampah di komplek B. Ketika dia tahu, ketika sampah besi itu akan lebih berharga dibandingkan sampah makanan dan lain sebagainya. Jadi ada perbedaan antara penelitian yang dilakukan everyday research dengan scholarly research. Apa itu perbedaannya? Perbedaan yang paling utama scholarly research itu adalah yang pertama itu dia lebih spesifik. Lebih spesifik itu lebih mengkhususkan pada hal yang sangat khusus, hal yang sangat segmented. Kenapa penelitian itu sangat segmented? Karena penelitian itu dilakukan bukan hanya sekali, tapi besok akan dilakukan lagi, berikut bulan depan akan melakukan lagi, tahun depan akan lagi, sehingga ketika spesifikasi itu akan dilakukan, maka itu akan menunjukkan suatu keahlian, akan menunjukkan suatu kematangan di dalam riset tersebut. Ketika spesifikasi itu bisa dilakukan, bisa diterobos, bisa bukan hanya menghasilkan generalisasi semata, tapi spesifikasi, maka di situ akan menemukan suatu hal yang novelty, suatu hal yang kebaruan. Karena kespesifikan itu akan menghasilkan suatu puncak piramida, puncak piramida yang nantinya akan menunjukkan suatu ketangguhan, suatu pesona, dan suatu hal yang sangat jelas dan lebih menonjol. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh scholar, penelitian yang dilakukan oleh para peneliti atau para mahasiswa itu menunjukkan upaya yang sistematis. Kenapa sistematis? Di dalam penelitiannya sistematis itu, di situ ada sistemik, di situ ada parameternya, di situ ada ukurannya, di situ ada pedomannya, di situ ada standar operation prosedurnya, di situ ada cara yang melakukan, di situ ada strateginya, bukan hanya sekedar asal-asalan, bukan hanya sampelnya diambil secara asal-asalan, tetapi di situ ada suatu etikanya, sehingga ada pertanggungjawabannya. Dari sistematis itu berarti ada suatu suatu apa ya namanya, suatu gerakan itu kan, suatu gerakan dari 0 sampai 10 itu ada tahapan-tahapannya yang harus dilewati dan tidak boleh ada yang ditinggalkan dan lain sebagainya, sehingga akan menghasilkan suatu pendekatan gitu kan, suatu pendekatan yang lebih lebih komprehensif. Kemudian yang ketiga adalah penelitian dilakukan oleh solar itu lebih objektif, jadi tidak subjektif. Objektif itu adalah bagaimana penelitian itu bukan hanya dilihat dari satu sudut pandang semata, tetapi bisa saja itu penelitian itu dilakukan dengan banyak sudut pandang. Penelitian itu bukan hanya menggunakan satu sampel. Ketika penelitian itu dikasih satu sampel, tetapi di situ ada faktor kedalaman, di situ ada faktor holistiknya yang diperhatikan. Di situ ada mendengarkan banyak pihak, di situ ada melihat melihat teorinya dari berbagai sudut pandang, bukan hanya teori kekinian, bisa saja itu adalah teori-teori yang berkembang dahulu, kemudian teori-teori yang berkembang sekarang. Selanjutnya adalah bagaimana penelitian itu juga dilakukan dengan hati-hati. Penelitian yang baik itu penelitian yang hati-hati. Dia memahami rambunya, dia mengerti rambunya, dia tidak tergesa-gesa, dia 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 tidak serampangan, dia juga memperhatikan bagaimana ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penelitian tersebut, sehingga penelitian itu tidak menghasilkan suatu jumping conclusion, tidak menghasilkan sesuatu yang oh tiba-tiba kok ini, tidak, tetapi di situ ada kesabaran. Kehati-hatian itu menunjukkan bahwa penelitian itu tidak melakukan kesalahan. Tidak, meskipun ada kesalahan itu pun relatif sedikit karena sampling error-nya pun sedikit. Dengan kehati-hatian maka akan menghasilkan penelitian yang lebih tepat guna, lebih tepat sasaran. Tidak selanjutnya ketika penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan itu adalah selalu memperhatikan dengan correctness, ada kebenaran, di situ ada kebenaran.
di situ berpihak kepada kebenaran bukan kesalahan. Ketika dia tidak berpihak kepada sesuatu yang membayar, tetapi berpihak kepada memang temuan fakta yang ada di lapangan. Memang seperti itu, berpihak kepada suatu hal teori yang bisa menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat, keberpihakan kepada mereka yang tertindas, keberpihakan mereka untuk menuju suatu peradaban yang lebih baik. Di dalam di dalam ke, kebenaran tersebut, maka penelitian tersebut didukung dengan data, didukung dengan statistik yang tepat. Ketika itu dilakukan dengan kuantitatif. Ketika penelitian dilakukan dengan kualitatif, maka penelitian itu didukung dengan data-data melalui data wawancara, data interpretasi, data analisis yang yang lebih mengena dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga di dalam penelitian tersebut, baik penelitian ekonomi, politik, komunikasi, maupun penelitian sosial atau penelitian-penelitian matematika, penelitian yang berada di lab itu cenderung cenderung upaya akan meminimalkan kontroversi. Ketika penelitian itu akan menimbulkan kontroversi, di situ cenderung lebih hanya bersifat perbedaan-perbedaan pendapat di antara satu pihak dengan perbedaan dengan perbedaan dengan pihak yang lainnya, sehingga di dalam penelitian itu akan mencapai suatu signifikansi yang tepat, ada efek kebermanfaatan yang tepat. Penelitian itu akan memberikan penjelasan kepada publik tentang bukan hanya dalam bentuk data-data yang sulit dibaca oleh masyarakat, tetapi bisa diverbalkan, bisa dikomunikasikan, bisa di storytellingkan dengan tepat sehingga mampu memberikan dampak di masyarakat. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menjadi hasil riset yang dipasang, ditempatkan di perpustakaan, tetapi dia bisa diejawantakan ke depan masyarakat, bisa dipraktekkan dan bisa mengajak masyarakat untuk perubahan menuju hal yang lebih baik, perubahan untuk mengajak peradaban. Dengan demikian, kita ketahui bahwa suatu peradaban tidak bisa dilepaskan dari riset yang dilakukan oleh akademisi, dilakukan oleh seorang peneliti. Walaupun semua riset itu dilakukan oleh semua orang, tetapi ketika riset itu memiliki upaya yang sistematis, upaya yang objektif, upaya yang hati-hati, upaya yang memiliki berpihak kepada kebenaran, upaya yang bukan hanya menonjolkan kepentingan publik, maka peradaban itu akan maju. Kita ketahui negara-negara dengan riset yang bagus, anggaran riset yang besar itu cenderung menjadi negara-negara maju. Sementara gitu kan, negara-negara dunia ketiga, negara berkembang yang tidak memberikan kontribusi ataupun alokasi besar untuk riset, mereka hanya sekedar menjadi penonton. Karena riset itu merupakan basis dari industri itu akan maju. Riset itu adalah basis atau menjadi dasar ketika pendidikan itu juga akan maju. Pendidikan yang baik itu juga dasarnya kepada riset. Industri-industri maju dasarnya juga akan menjadi riset. Masyarakat yang beradab, masyarakat yang kritis, kreatif, itu dasarnya adalah mereka yang percaya, mereka yakini adalah mereka yang melandaskan pemikirannya itu kan berbasis kepada riset, bukan hanya berbasis kepada opini-opini publik yang hanya disebarkan oleh influencer tanpa basis riset. Karena ini kemampuan riset itu menjadi suatu hal yang utama, suatu yang fundamental bagi kemajuan suatu bangsa. Akankah bangsa ini hanya menjadi suatu penonton dengan mengandalkan riset yang itu-itu saja? Tentunya tidak. Marilah kita mulai dari sini. Terima kasih. Jangan lupa follow akun 100% autentik ID bersama Dr. Andika Indra Mustaqim. Jika Anda memiliki opini, jangan lupa kasih di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.